Eropa adalah benua yang berisi negara-negara kecil, tapi negara-negara ini pernah menjajah hampir seluruh dunia. Awalnya benua Eropa hanya sebuah wilayah terpencil, jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan di India, dinasti-dinasti di Cina, atau kekaisaran-kekaisaran Muslim di Timur Tengah. Tapi semua ini akan berubah, dimulai sejak tahun 1498. Pada tahun itu, seorang pelaut Portugal bernama Vasco da Gama, berhasil menemukan jalur laut di ujung benua Afrika, menuju benua Asia. Penemuan ini seolah membuat para pelaut Eropa bangun dari tidurnya. Sejak saat itu, ribuan ekspedisi kapal dari Eropa berlayar menyusuri laut ke seluruh dunia. Salah satu faktor paling penting yang membuat pelayaran bangsa Eropa ini bisa sukses adalah kapal. Teknologi pembuatan kapal yang baiklah, yang memungkinkan negara-negara mungil seperti Portugal dan Belanda untuk menginjakan kaki ke seluruh belahan dunia. Sekarang coba bayangkan keadaan dunia saat itu, negara Portugal dan Belanda masing-masing hanya memiliki populasi kurang dari 2 juta orang, padahal dinasti Qing di Cina memiliki penduduk sekitar 100 hingga 150 juta orang. Peradaban besar lainnya yaitu dinasti Mughal di India memiliki penduduk sekitar 158 juta orang. Ini dia tabel perkiraan jumlah penduduk di tahun 1700. Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara negara-negara kecil di Eropa, dengan negara-negara yang kelak justru menjadi jajahan mereka. Sejak berhasil mengitari benua Afrika, para pelaut Portugal menjadi mimpi buruk bagi kota-kota yang ada di pesisir benua Asia. Orang-orang Portugis bahkan berhasil memenangkan banyak pertempuran laut dengan kerajaan Turki Ottoman, yang saat itu memiliki penduduk sekitar 25 juta orang. Bersama dengan negara-negara Eropa yang lain seperti Belanda dan Inggris, Portugal berhasil membangun jaringan imperium luas, yang wilayahnya sangat jauh dari negara mereka. Apa yang membuat negara-negara kecil ini berhasil melakukan perjalanan laut yang sangat jauh, kadang menghabiskan waktu 6 hingga 8 bulan, mereka lalu dapat menguasai dan menjajah negara-negara besar di Asia. Orang-orang Eropa saat itu adalah orang yang sangat ahli dalam merancang dan membangun benteng, keahlian mereka tidak ada tandingannya dengan peradaban lain. Mereka membangun desain benteng yang berbeda dengan benteng abad pertengahan yang berbentuk seperti kastil. Negara Eropa berhasil membangun desain benteng menyerupai bentuk bintang, dan lebih efektif untuk melakukan pertahanan. Bentuk desain ini didasarkan pada penelitian ilmiah dan perhitungan matematis, sehingga dapat lebih kuat bertahan di era peperangan meriam. Desain benteng ini terbukti sangat sulit untuk ditembus, sepanjang ratusan tahun sejarah VOC misalnya, hanya ada 2 kasus di mana benteng mereka berhasil ditaklukkan oleh pasukan lokal di negara Asia. Contoh lain terjadi dalam pertempuran Diu, 40.000 pasukan Ottoman tidak berhasil menjatuhkan benteng Portugis yang hanya dipertahankan oleh 600 tentara mereka. Padahal pengepungan ini sudah dilakukan selama 4 bulan. Di Nusantara, ketika Belanda berhasil menaklukkan satu kota di pesisir pantai, mereka akan segera membangun benteng yang sangat kuat. Benteng ini akan sangat sulit ditembus oleh pasukan-pasukan dari kerajaan lokal, meskipun diserang dengan kekuatan tentara berjumlah banyak sekalipun. Hal inilah yang mengakibatkan ketika Belanda berhasil menduduki satu wilayah, sulit sekali bagi kekuatan lokal untuk mengusir mereka. Selain dengan benteng yang kokoh, negara Eropa juga memiliki angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan kedudukan mereka di Asia dan Afrika. Dengan membangun benteng-benteng di pesisir pantai, mereka dapat mengirim suplai untuk kapal-kapal angkatan laut mereka. Ketika satu pertahanan mereka diserang, benteng-benteng terdekat dari situ akan segera mengirim bala bantuan. Negara Eropa membangun angkatan laut yang terbiasa untuk aktif di samudera dan lautan dalam, kapal-kapal mereka dibekali dengan meriam terbaik saat itu, dan berbagai peralatan navigasi yang memadai. Semua teknologi pelayaran ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari perkembangan dan penelitian yang telah dimulai sejak abad 15. Negara-negara besar yang ada di Asia saat itu seperti Cina, Mughal, Ottoman hingga kerajaan-kerajaan di Nusantara, tidak melakukan hal serupa. Mereka memang mengarungi lautan, tapi tidak melakukan penelitian dan pencatatan yang sistematis.
Negara-negara di Asia hanya membangun kekuatan laut untuk mempertahankan zona dan jalur pelayaran yang sudah ada, sedangkan negara-negara Eropa melakukan penelitian serius untuk terus maju mengarungi jalur-jalur pelayaran yang baru. Hasil dari semua itu terlihat jelas ketika negara kecil Portugis berhasil mengalahkan Angkatan Laut Kerajaan Ottoman. Padahal militer Ottoman saat itu jauh lebih besar, wilayah mereka lebih luas, dan mereka lebih dekat dengan Samudera Hindia, dibandingkan Portugis yang berada ribuan kilometer dari tanah air mereka. Sejak Portugis menguasai Samudera Hindia, khususnya di wilayah Selat Hormuz, Portugis berhasil memutus jalur perdagangan rempah antara Ottoman dengan Hindia Timur. Hal ini merusak jalur perdagangan darat yang menghubungkan ujung benua Asia hingga Eropa. Hasil dari keuntungan perdagangan ini, digunakan untuk membangun jaringan politik dengan penduduk lokal. Para penjajah Eropa ini akhirnya dapat membangun kekuatan militer di negara yang mereka jajah. Angkatan militer ini tidak diisi oleh orang-orang Eropa, tapi justru didominasi oleh penduduk setempat. Pada tahun 1800, perusahaan Hindia Timur milik Inggris di India memiliki angkatan bersenjata dengan kekuatan 250.000 tentara, ini justru merupakan angkatan militer terbesar di dunia saat itu. Ratusan ribu tentara ini bukanlah orang Inggris, tetapi orang-orang lokal di India. Hal yang sama juga dilakukan oleh kolonialis Belanda di Nusantara.